Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ngaji Rasa 99. Semoga sahabat-sahabat semua, saudara-saudara Ngaji Rasa 99 dimana berada, selalu diberi rahmat, diberi rezeki, diberi daya, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah video tentang Gus Syamsuddin, bagaimana beliau kok bisa tertarik belajar ilmu al-hikmah. Tentu saja ini diawali beliau saat dari kecil dan akhirnya beliau berhasil belajar ilmu al-hikmah, dan tentu saja ini banyak awal-awalnya istilahnya perjalanan yang sangat penuh tantangan, tapi bisa beliau lewati. Karena itu ini menurut saya sangat bagus sekali untuk kita cermati, untuk kita pahami, agar bisa menjadi tauladan kita semua untuk belajar ilmu yang lebih tinggi lagi. Karena itu simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke? Masih muda, itu masih bujang, itu kan seneng banget dengan ilmu hikmah. Saya itu sangat senang sekali dengan ilmu-ilmu gaib itu, saya itu sangat suka sekali itu. Karena di waktu saya masih kecil kan sering mijitin bapak nih ya, sering mijitin bapak saya, apalagi kalau bapak setelah ngulang ngaji. Bagaimana menurut teman-teman semua setelah mendengarkan penjelasan Gus Syamsuddin? Ternyata beliau adalah seorang anak guru ngaji. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Kemarin-kemarin banyak orang yang mengira bahwa beliau bukan seorang Gus. Ternyata beliau anak seorang guru ngaji, yang berarti wajar jika beliau dipanggil Gus. Gitu. Setelah selesai ngulang ngaji di musola gitu, biasanya kan jam 10 itu sudah pulang, kan berangkatnya kan maghrib. Kalau di kampung itu kan anak-anak kan jam 6 itu sudah berangkat ke musola, sholat maghrib di musola terus ngaji gitu. Nggak ada yang nonton TV, apa yang mainan HP, itu di zaman dulu nggak ada. Pokoknya jam 6, jam 5 itu sudah sama orang tua itu. Kalau saya itu dulu sudah diobrak-obrak, ayo berangkat ke musola ngaji sana, kayak gitu, kayak kita mau sekolah gitu. Jadi sudah menjadi kebiasaan di desa saya. Nah, dulu kan bapak saya kan guru ngaji. Dia guru ngaji. Kalau setelah selesai ngaji bareng itu kan biasanya kita ini kan anak-anaknya kan mijitin bapak itu. Nah, setelah mijitin bapak itu sering cerita dulu ketika beliau mondok di Pondok Paron, itu menceritakan ketika di sana beliau sering sekali belajar ilmu hikmah, pernah mengalami kejadian yang luar biasa. Itu diceritakan ke kami, ke anak-anaknya itu. Bahkan di kampung saya di Ngawi, di Paras Ngawi, desa Paras Pangkur, itu sampai sekarang masih ada orang-orang yang datang ke rumahnya mbah, saudara-saudara bapak yang di sana itu nganterin nasi. Karena apa? Karena orang itu dulu pernah sakit, terus diobati sama bapak itu, alhamdulillah sembuh gitu. Ada juga yang orang mengalami gangguan jiwa itu sembuh. Sampai sekarang itu masih ada yang ngirimin nasi gitu setiap hari raya itu, karena ada keluarganya dulu yang pernah sakit diobati sama bapak itu. Sangat keren sekali ini. Ternyata orang tuanya Gus Syamsuddin adalah seorang yang berspiritual juga. Karena apa? Mampu mengobati orang-orang sakit. Dan tentu ini menunjukkan bahwa orang tuanya Gus Syamsuddin juga bukan orang sembarangan. Terus bapak saya almarhum Bapak Marjuki. Kalau dari kiainya dikasih nama Muhammad Marjuki, tapi kalau di rumah namanya Sutowo. Beliau sudah meninggal.
Itu dulu saya itu yang cerita malah adiknya bapak. Jadi waktu saya silaturahmi ke rumahnya adiknya bapak saya, supaya nggak kepaten obor lah begitu, karena saya kan di Lampung dan keluarga bapak kan di Ngawi. Terus ketika sampai di sana, keluarga bapak itu bercerita ke saya, adiknya bapak itu, kalau bapak saya almarhum Sutowo itu ketika pulang dari pondok pesantren yang ada di Paron, beliau itu di rumah itu sering mencari ular, itu ular kobra, ular weling itu dicari, terus digigit-gigitkan di badannya gitu, digigitkan di badan beliau gitu. Terus setiap kali ada orang yang digigit ular atau orang yang kepatuk ular, itu minta tolong berobatnya itu ke beliau. Sampai pada akhirnya beliau itu ke Sendang. Nah di Sendang itu ada ular kecil, ular tanah itu. Nah ular itu menggigit beliau, terus beliau itu perutnya itu membesar, sampai diobat-obatkan kemana-mana itu nggak sembuh-sembuh. Pada akhirnya ada orang yang jalan di pinggir jalan itu tiba-tiba masuk ke dalam rumah beliau, terus langsung mengobati beliau gitu. Alhamdulillah sembuh. Dari situ beliau sudah tidak lagi melanjutkan keilmuan beliau lah di bidang apa namanya itu, ular-ular itulah. Barusan Bu Samsudin mengatakan bahwa orang tuanya akhirnya berhenti dari pengobatan di bidang bisa ular, guys. Ini memberi pesan untuk kita semua agar kita harus lebih hati-hati sekali, karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Terbukti dengan ayahnya Gus Samsudin yang biasanya terkena bisa ular tidak apa-apa, ternyata hanya digigit ular kecil di Sendang bisa menjadi sakit parah. Dan alhamdulillah karena pertolongan Allah ada orang yang lewat tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan ngobatin, dan berakhir dengan kesembuhan ayahku Samsudin. Dan sejak itu ayahku Samsudin tidak mau mengobatin di bidang bisa ular. Terus beliau itu merantau ke Lampung. Nah di Lampung itulah ketemu sama ibu saya. Terus akhirnya lahirlah saya. Saya dua bersaudara. Laki dan perempuan. Saya anak ragil, makanya saya manja. Istri saya juga anak satu-satunya. Jadi anak ragil menikah dengan Umi itu anak satu-satunya itu. Nah, karena saya itu sering mendengar ayah saya itu sering bercerita ketika dek pondok, asiknya dek pondok, terus asiknya belajar ilmu hikmah, terus kok begitu asiknya, hebatnya itu dari kecil itu akhirnya muncul giroh ya, muncul sebuah kecintaan dan kesenangan gitu terhadap ilmu hikmah gitu. Sampai akhirnya saya tuh tiap hari itu selalu ngomong, Pak aku mbak ajarin ilmu hikmah, Pak aku mbak diajarin ilmunya gitu. Setiap habis ngaji itu selalu bilang kayak gitu. Terus bapak tuh selalu hanya menjawab, nanti belum waktunya, nanti kalau udah waktunya lah yo bisa belajar kayak gitu. Terus beliau pernah bilang juga ke saya, nanti kalau sampean sudah selesai sekolah SD, nanti panjenengan saya kirimkan ke pondok pesantren di Jawa gitu. Tapi ya karena sudah menjadi kehendak Allah nggih, ketika saya belum selesai sekolah, orang tua saya sudah meninggal, sehingga niat beliau yang sangat ingin memondokkan saya di Pulau Jawa itu belum keturutan gitu. Nah akhirnya ketika beliau sudah dipanggil oleh Allah, maka kerentek saya, giroh saya, dan kesenangan saya untuk belajar ilmu hikmah itu terus berlanjut, tetap menggebu-gebu. Akhirnya saya meminta izin ridho kepada
ibu dan kakak saya ya, kedua orang yang sangat dekat dengan saya ini, saya mohon izin untuk pergi ke Pulau Jawa untuk belajar ilmu hikmah itu waktu itu. Dan sebelum saya berangkat memang juga banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di dalam keluarga saya yang akhirnya menambah keinginan saya untuk belajar ilmu hikmah. Karena waktu ketika ayah saya setelah meninggal itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya sangat-sangat mengguncang batin saya. Bahkan ketika ayah saya sakit itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada tiba-tiba ada kayak seperti bola api di atap rumah gitu. Terus banyak juga yang warga situ yang mengatakan kalau ayah saya itu terkena santet kayak gitu. Ada dari musuhnya dulu yang menyantet beliau gitu. Ya, sebagai seorang yang berilmu tinggi, tentu saja akan banyak musuh karena rasa iri, dengki, tidak suka. Ini yang perlu kita cermati dan tidak perlu kita contoh. Hal seperti ini harus kita buang, karena apa? Nanti hanya akan kembali ke diri kita. Ketika orang tua saya sakit itu banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat diri saya itu menambah penasaran terhadap ilmu hikmah. Karena beliau itu pernah pagi-pagi buka pintu, itu di depan pintu ada garam, nggak tahu siapa yang menyiram, dan beliau itu muntah darah. Jadi menurut dari beberapa saudara-saudara saya dan gurunya, orang tua saya itu pun juga meninggal karena terkena santet. Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam keluarga saya, apalagi ketika orang tua saya sakit. Orang tua saya itu kalau sakit terkadang berbicara sendiri begitu. Akhirnya saya semakin penasaran dengan ilmu hikmah. Nah, setelah ayah saya meninggal, maka saat itu saya memohon izin kepada ibunda saya, kepada mama saya untuk belajar ilmu hikmah. Akhirnya saya niat untuk berangkat ke Jawa, dimulai dari Lampung. Dari Lampung itu saya pertama benar-benar niat untuk jalan kaki dari Lampung sampai ke Banten. Nah, di Banten itu ada di desa Kresek itu ya, ada seseorang yang sampai saat ini beliau saya anggap sebagai guru batin saya. Setelah dari Banten banyak pengalaman ya yang sampai saat ini masih membekas dalam diri saya. Karena beliau itu namanya itu Mang Odi. Beliau itu cuma petani, tapi beliau pernah berbicara kepada saya itu bahwa panjenengan nanti gitu ya, di tahun ini, di umur segini akan seperti ini tuh. Beliau itu berbicara seperti itu. Beliau berbicara seperti itu. Dan ternyata Gus Samsudin dalam perjalanan dari Lampung ke tanah Jawa bertemu dengan seorang petani, dan seorang petani itu juga meramal akan nasib Gus Samsudin ke depannya, dan ternyata ramalan itu benar. Dan apa yang beliau sampaikan ke saya sampai beliau mengatakan nanti panjenengan di umur 33 tahun akan mempunyai sebuah pondok pesantren yang di situ banyak anak-anaknya, dan tapi nanti akan banyak cobaannya, dan ada masa nanti jenengan akan benar-benar dihantam luar biasa. Dan ternyata benar, di umur saya 33 tahun ini saya mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Kalau menurut saya ini bukan ramalannya, tapi seperti isyarah itulah. Allahu a'lam bishawab. Dan sampai sekarang beliau masih terus membimbing saya. Nah, dari Banten terakhirnya saya ke Pondok Buntet, silaturahmi ke sana. Terus dari Pondok Buntet saya terus melakukan perjalanan sampai ke Jawa Tengah, ke tempatnya Abah Syuti Al-Ghazali. Terus pada akhirnya saya nyambi kerja, sambil bekerja waktu itu. Pada akhirnya setelah sampai di tempat Abah Syuti Al-Ghazali, di sana saya bil hikmah sama beliau disambi dengan kerja gitu. Jadi
Mungkin kemarin itu kan ada yang mengatakan apa namanya, Abah itu di tahun itu juga bekerja. Memang iya, karena saya di waktu itu ceritanya itu jadi santri kalong gitu loh. Jadi kerja beberapa hari, terus nanti balik lagi ke pondok, terus kerja lagi kayak gitu. Karena waktu itu pun saya juga harus menafkahi orang tua saya. Bagaimana menurut teman-teman yang suka menghujat Gus Samsudin dan bilang bahwa beliau tidak pernah ngaji di pondok? Itu hanya salah kaprah saja. Ternyata Gus Samsudin walau punya beban berat karena harus menafkahi orang tuanya, tapi Gus Samsudin tidak pernah patah semangat dan beliau tetap belajar ilmu alimah walau harus menjadi santri kalong. Kesana sambil kerja sambil ngaji kayak gitu. Makanya kalau ada yang bilang, loh waktu itu kan tahun itu kan kamu kerja. Iya, memang saya kerja sampai 1 minggu, nanti di pondok 1 hari, kerja lagi, terus bolak-balik seperti itu. Nah, setelah dari Abah Suyuti Al-Ghazali, terus akhirnya saya ke Pondok Condromowo. Dari Pondok Condro terus akhirnya menikah inilah. Nah, ketika sudah menikah inilah saya semakin mantap mengamalkan ilmu hikmah. Jadi perlu untuk dipahami ya, ketika kita sudah menikah itu malah semakin mantap mengamalkan ilmu hikmah itu. Karena apa? Karena ketika mengamalkan ilmu hikmah itu kan pantangannya, tirakatnya yang paling kuat itu kan tidak melakukan maksiat. Itu tirakat yang paling kuat di dalam ilmu hikmah itu ialah tidak melakukan maksiat. Sedangkan kalau kita belum punya istri itu kan gampang lihat wanita cantik bingung ya kan, belum ada apa ya, curahan kasih sayangnya kayak gitu. Untuk mencurahkan itu kan belum ada, untuk melampiaskan itu kan belum ada. Begitulah teman-teman, kenapa Gus Samsudin bisa senang dan menyukai ilmu alimah. Ternyata juga ada andilnya orang tua. Oke.